Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 15. Kemunculan dari bumi. Xun Fa Xiang Sutra Teratai, episode 1503. Telah lama mempraktikkan jalan kebudayaan dan berdiam dalam ikrar agung. Para bodhisattva ini merenungkan prinsip kebenaran dari buah kebodian, bodhipala, yang paling unggul dan tiada bandingnya. Setelah mencapainya bagi diri sendiri, berharap semoga para makhluk semuanya mencapainya pula. Makanya disebutkan jalan kebudayaan yang tiada tara, aku bertekad mencapainya. Perlu untuk bersungguh hati. Para bodhisattva ini merenungkan prinsip kebenaran dari buah kebodian, bodhipala, yang paling unggul dan tiada bandingnya. Inilah arah yang harus kita tentukan. Harus bagaimana membina diri? Banyak penderitaan di kehidupan manusia. Kita mengetahui penderitaan, juga telah mengerti sebab penderitaan. Sebab penderitaan adalah akumulasi dari kegelapan batin dan kerisauan batin manusia. Ketika sebab penderitaan tersebut terakumulasi, itulah penderitaan, dengan banyaknya sebab penderitaan. Disebabkan oleh tidak dapat melihat jelas keinginan diri sendiri, tidak dapat melihat dengan jelas, sehingga tanpa terputus menciptakan keserakahan, kebencian, kebodohan. Ketika hubungan antar manusia, di antara manusia berkumpul, maka akan menciptakan banyak sekali kerisauan batin. Setiap orang memiliki cara berpikirnya masing-masing. Setiap orang memiliki ego dan niat serakahnya masing-masing. Dengan demikian, maka setiap individu makhluk hidup adalah berbeda. Memiliki kerisauan batin dan kegelapan batinnya sendiri. Ketika melakukan tindakan, bukankah ini yang memicu perpecahan di dunia? Kita berkelahi satu sama lain. Dunia ini tiada satu hari pun bisa tenang dan damai. Demikianlah hubungan antar manusia. Secara skala besar, dalam arti harafiah, masyarakat mengacu pada negara. Dalam skala kecil merupakan sebuah komunitas masyarakat. Yang lebih kecil dari komunitas masyarakat adalah keluarga. Yang lebih kecil dari keluarga adalah diri sendiri. Tidak peduli ada berapa banyak, dari aku yang kecil, aku yang tak terhingga, bersama berkumpul menjadi aku yang massal. Aku yang massal menjadi satu, akan menjadi banyak pandaan aku. Aku menempuh jalanku sendiri, dengan begitu menjadi ingin mendapatkan sesuatu. Beradu akal bulus, merebut milik orang lain. Maka dunia manusia menjadi terbentuk suatu kekacauan. Akibat dari kekacauan yaitu menciptakan karma bersama. Dengan begitu di antara manusia menciptakan bencana akibat ulah manusia. Bencana manusia ini jika disatukan akan menjadi suatu tren. Orang yang seperti ini akan mempunyai sentimen yang sama, maka akan terbentuk karma kolektif. Hasil dari sentimen bersama ini punya kekuatan yang sangat besar, sehingga alam terbentuk. Alam secara pelan-pelan akan tercemar, pelan-pelan akan kehilangan keseimbangannya. Ini berhubungan dengan karma yang dikumpulkan oleh manusia. Maka, lihatlah dunia ini. Lihatlah dunia ini, bencana menjadi semakin banyak. Orang yang menderita menjadi lebih banyak. Ancaman di mana-mana, menjadikan ketidakkekalan yang dapat terjadi dalam sekejap mata. Sangat menakutkan. Banyak yang terbentuk. Bodhisattva, Sang Buddha, orang suci yang tercerahkan, sejak jadi sangat awal sudah memahami. Kita sering mengatakan, mulai dari bab kemunculan dari bumi, setiap hari diakumulasikan terus mengatakan, panjang dan pendek, kalpa terdahulu yang tak terhitung jumlahnya. Sang Buddha, dulu saat beliau masih belum mencapai kebudayaan, membangkitkan tekad untuk waktu yang sangat panjang. Kalpa sebanyak butiran debu. Kalpa butiran debu yang tak terhitung jumlahnya. Tidak terputus, tiada henti terakumulasi. Akumulasi dari kehidupan ke kehidupannya tiada henti. Terus membimbing para makhluk, menjalin jodoh dengan para makhluk.
para makhluk yang menerima pengajaran. Sebuah niat benih kesadaran ini, kesadaran yang tercerahkan, terus terakumulasi tanpa henti jalinan jodohnya, dari satu kehidupan ke kehidupan lainnya. Pemahaman akan kesadaran ini pelan-pelan dibasahi, jalan jodoh adalah tanpa putus-putusnya disatukan kembali, menjadi satu kehidupan ke kehidupan lain. Oleh karena itu, bisa terakumulasi sampai puncak burung nasar. Sang Buddha sudah mencapai kebudaan, membabarkan Dharma sudah 40 tahun lebih. Maka, jalanan jodoh telah matang untuk membabarkan sutra teratai. Stupa Mestika. Stupa Buddha Prabu Ratna juga telah muncul menjadi saksi. Para bodhisattva dari segala penjuru datang berkumpul. Para bodhisattva juga telah muncul dari bumi. Keagungan dari persambuhan Dharma memungkinkan Sang Buddha untuk mulai mengumumkan kepada semua orang. Jejak di masa lampau, jejak dari kehidupan ke kehidupan, berdasarkan kehidupan lampau di Sang Buddha, demikian dari kehidupan ke kehidupan, dalam 40 tahunan, Sang Buddha mengajarkan Dharma sesuai dengan kapasitas. Sang Buddha menggunakan perumpamaan dan kata-kata untuk mengajarkan sebab dan akibat, dan sebagainya. Semua ini diajarkan dalam 40 tahun lebih ini. Demikian melaluinya. Jadi, aspek jejak telah ditunjukkan oleh Sang Buddha. Aspek pokok setelah jejak di masa lampau, beliau sekarang sudah mencapai kebudaan. Meskipun hanya dalam waktu 40 tahun lebih, beliau mencapai kebudaan di dunia manusia. Jadi sekarang, setelah 40 tahun lebih berlalu, mengikuti hukum alam di dunia, Sang Buddha telah menjadi tua. Sebelum memasuki parinirwana, Sang Buddha harus selesai mengajari sutra teratai. Aspek jejak dari sebelumnya, sebab dan akibat untuk aspek jejak telah selesai, dan aspek pokok telah dimulai. Sehingga, Sang Buddha akan membabarkan tentang sebab dan akibat dari membangkitkan tekad. Bagaimana awal mulanya, dari mana asal mulanya. Jadi, dalam persambuhan ini, ada Bodhisattva Maitreya datang untuk menunjukkan keraguan. Ini juga dapat menunjukkan tekad awal Bodhisattva. Sekarang kita, setiap orang juga adalah Bodhisattva pemula. Sekarang kita setiap orang membangkitkan tekad pertama kalinya. Tidak peduli seberapa banyak sebab dan kondisi di masa lalu untuk menerima ajaran dari Buddha. Tidak peduli apakah kita pernah menerima ajaran di masa lalu, namun kita sekarang telah tahu. Kita memiliki sebab dan kondisi yang demikian, memperoleh tubuh manusia dan bertemu dengan Buddha Dharma. Sebab dan kondisi ini muncul di masa kehidupan ini. Kita telah menemuinya. Kita seharusnya membangkitkan bodhicitta. Persambuhan Buddha di puncak burung nasar juga terdapat bodhisattva pemula. Kita di tempat ini juga sepatutnya menganggap bahwa kita juga adalah bodhisattva pemula. Bodhisattva pemula seperti kita harus mulai merenungkan prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran adalah kebenaran sejati. Merenungkan artinya perenungan menunjukkan menggunakan kebijaksanaan dengan pengamatan menakjubkan. Kita harus merenung, mengapa kita harus mendengarkan Dharma? Setelah mendengarkan Dharma, mengapa kita harus terus menerapkannya di dunia? Mempraktikannya dalam tindakan di kehidupan sehari-hari? Karena mempelajari ajaran Buddha adalah untuk menggunakan ajarannya, menjadikan hati Buddha sebagai hati sendiri. Kita mewariskan ajaran dari guru ke guru, menjadikan tekad guru sebagai tekad sendiri. Sekarang, Master mengajarkannya kepada kalian. Zaman sekarang seperti ini, kita memerlukan Buddha Dharma, untuk memperkaya kebijaksanaan kita dan menumbuhkan jiwa kebijaksanaan kita. Kita harus segera berikrar pada zaman ini. Kita perlu menyebarluaskan Buddha Dharma, karena sekarang harus mensucikan hati manusia, harus dengan segera menjalin jalanan jodoh baik secara meluas di era ini. Kita telah melihat penderitaan di dunia ini di mana waktu hampir habis. Kita melihat banyak terjadi bencana alam dan banyak bencana akibat ulah manusia di dunia. Ketika kita melihat penderitaan, kita harus bersyukur akan berkah yang kita miliki. Di masa damai, kita harus tetap waspada. Saat ini, kita berada dalam masa yang sangat diberkahi. Kita harus sungguh-sungguh tetap waspada, berhati-hati dan tulus. Di masa damai, kita harus tetap waspada. Jadi di era ini, kita memang harus punya pola pikir.
bahwa waktu hampir habis dan harus menggenggam momen saat ini. Kita harus sungguh-sungguh menganalisis prinsip kebenaran dengan pemahaman mendalam. Inilah Buddha Dharma. Jadi, kita harus mengamatinya dengan sungguh-sungguh. Lingkungan dan kondisi alam mengamati dengan cermat perilaku orang di dunia. Banyak sekali bencana alam dan bencana akibat ulah manusia yang menyebabkan penderitaan. Jadi, kita harus tetap waspada meski dalam masa damai. Di dunia ini, kita harus mensyukuri berkah yang kita miliki. Ketika menyaksikan penderitaan, jadi kita harus mengetahui hal ini, yang harus diketahui oleh bodhisattva, merenungkan prinsip kebenaran dari buah kebodian atau bodhipala. 6 paramita dan segala praktiknya. Kita harus mempraktikkan ke dalam tindakan nyata dan memasuki jalan menuju pencerahan ini. Jalan menuju pencerahan ini adalah jalan kebodian. Begitu kita menemukan arah yang tepat pada jalan kebodian, kita harus membuka jalan tersebut. Jalan kebodian, kita harus berupaya keras dan bersungguh hati, serta tidak boleh membuang-buang waktu. Kita harus membuka jalan kebodian secara luas, dengan berjalan menuju arah pencapaian kebodian. Kita harus menjadikan hati Buddha sebagai hati kita sendiri. Dengan hati Buddha, kita harus terus mengejar tingkat kebudaan dan terus maju ke depan. Oleh karena itu, kita harus membuka jalan menuju kebodian ini dan berjalan menuju ke arah buah kebodian. Jika tidak ada Buddha dalam hati kita, bagaimana kita dapat membuka jalan ini? Setiap orang harus memunculkan hati cinta kasih, hati belas kasih, hati sukacita, hati keseimbangan batin. Cinta kasih, belas kasih, sukacita, keseimbangan batin. Melepaskan kerisauan serta kegelapan batin diri kita sendiri, dan melepaskan pandangan akan kemelekatan diri kita sendiri. Kita seharusnya bersuka cita bersama, bekerja sama dengan satu hati dan harmonis. Dengan satu niat hati bergerak maju membuka jalan. Ini adalah yang selalu menjadi dharma yang dibagikan kepada semua orang. Dharma yang dibagikan sudah ada di depan mata. Inilah arah yang harus kita tempuh. Jalan kebenaran ini adalah jalan yang paling istimewa, karena dunia juga membutuhkan jalan bodhi menuju pencerahan. Kita juga harus membukanya. Oleh karena itu, jalan ini adalah tiada bandingnya. Setelah memilih jalan ini, kita harus lebih menghargainya dan memilihnya dengan baik, serta membuka jalan di depan, membersihkan jalan dan membentangkan jalan, dan harus saling menyemangati satu sama lain. Waktu benar-benar sudah tidak cukup. Oleh karena itu, setelah mencapainya bagi diri sendiri, berharap semoga para makhluk semuanya mencapainya pula. Kita hendaknya membuka jalan sendiri dan menapaknya terus-menerus. Menapaki terus-menerus dengan menggunakan hati Buddha. Sampai ke kondisi kebudaan. Dengan demikian, tidak hanya diri sendiri yang memperoleh pencapaian. Dimanapun jalan yang kita buka, semua orang bersama-sama membentangkan jalan. Beberapa hari ini, sering mengatakan pada semua orang yang membuka jalan, orang pertama yang membuka, orang selanjutnya yang membentangkan jalan. Jalan terus-menerus dibentangkan. Kita hendaknya membentangkan jalan yang rata dan mulus sampai ke kondisi kebudaan. Sehingga jalan ini dapat digunakan selama-lamanya, yaitu jalan yang rata dan mulus. Mari kita lihat bab memberikan peramalan. Mari kita ingat-ingat kembali bab memberikan peramalan. Bukankah Buddha sedang memberitahu kita, kelak kalian tentu akan menjadi Buddha, tetapi prosesnya membutuhkan waktu yang sangat-sangat panjang. Melatih diri dengan sepenuh hati. Setelah menyelesaikan jalinan jodoh, maka dengan sendirinya akan dapat menikmati pencapaian. Ada begitu banyak bodhisattva hidup di masa yang sama denganmu. Kondisi kebodian ini sangat agung, mencapai kebudaan. Di sekelilingmu ada begitu banyak bodhisattva yang menemani. Ini semua membutuhkan waktu yang sangat-sangat lama, membuka dan membentangkan jalan. Saat semuanya sudah tercapai, dunia akan menjadi sangat agung. Prinsip kebenaran yang sama. Oleh karena itu, mencapainya bagi diri sendiri, ini masih juga berharap semoga para makhluk semuanya mencapainya pula.
Ini adalah ikrar yang harus kita miliki bersama. Sehingga, jalan kebudayaan yang tiada tara, aku bertekad mencapainya. Jalan kebudayaan tiada tara, tekad kita harus dipertahankan. Terus mempertahankan hingga mencapai kebudayaan, hingga tingkatan Buddha. Ini tekad yang harus dimiliki setiap orang. Inilah tujuan dan dari mempelajari ajaran Buddha. Apabila kita tidak rajin, maka akan menjadi sia-sia. Perjalanan kita di dunia ini, jejak yang kita telah dilalui, harus benar-benar mendalam. Ini baru bisa dikatakan meninggalkan sesuatu di dunia. Menerapkan ajaran Buddha dalam kehidupan di dunia, menjadi penyelamat bagi para makhluk, saling menjadi penyelamat bagi orang lain, saling membantu dan mendukung. Inilah nilai kehidupan kita datang ke dunia ini. Jangan datang dengan sia-sia, juga pergi dengan tangan kosong, lalu menciptakan setumpuk karma, menciptakan karma kolektif bersama para makhluk. Janganlah menciptakan karma kolektif lagi di kehidupan selanjutnya. Dalam kehidupan ini, harus memutus semua noda batin dan kerisauan. Harus mendukung pengembangan dan kebijaksanaan diri kita. Jiwa kehidupan terus berkurang, berharap agar jiwa kebijaksanaan terus berkembang. Ini adalah perkataan tulus dari saya. Kata-kata ini berasal dari lubuk hati saya. Semoga kita semua lebih bersungguh hati. Baiklah, mari kita lihat bagian sutra yang sebelumnya. Kami sekalian memiliki keyakinan kalau Buddha berbicara sesuai dengan apa yang tepat. Ucapan Buddha tidak pernah palsu. Pengetahuan Buddha adalah sepenuhnya dan menyeluruh. Akan tetapi, bagi para berusahawan yang baru membangkitkan tekad, sesudah Buddha pariniwarna nanti, apabila mereka mendengar perkataan ini, mungkin tidak akan meyakini atau menerimanya. Sebaliknya, mereka malah memunculkan sebab dan kondisi untuk menciptakan dosa karma dari merusak dharma. Betul, atau mereka mungkin tidak yakin atau tidak menerima kata-kata Buddha yang penuh ketulusan. Untuk para makhluk pada zaman Buddha, serta para makhluk di masa depan, kata-kata Buddha yang penuh kesungguhan itu mungkin saja tidak demikian. Mungkin setelah mendengar, mereka membiarkannya berlalu. Tidak yakin dan tidak menerimanya pula. Ini benar-benar merupakan hal yang sangat menyedihkan. Jika mereka tidak yakin dan menerima dengan sendirinya, mereka akan merusak dharma, memfitnahnya, dan sebagainya. Mereka tidak yakin, malahan mereka menciptakan karma lagi. Sekarang, ada banyak contoh jaringan akan ketidaktahuan. Ketika hati manusia tidak selaras, maka akan membentuk jaringan ketidaktahuan. Bukan hanya tidak yakin akan hal yang baik, malahan memfitnahnya lagi. Ini adalah kekuatan karma buruk. Jadi kita semuanya harus sangat bersungguh hati. Naskah sutra sebelumnya berlanjut menyampaikan, baiklah, Bagawan, sudahkah engkau menjelaskannya agar keraguan kami sekalian terhapus, serta para pria berbudi pada masa mendatang yang mendengar tentang hal ini juga tidak memunculkan keraguan. Bodhisattva Maitreya berkata dengan gaya bahasa yang sangat penuh tekad dan tegas, baiklah Bagawan, dia dengan hati yang tulus untuk memohon kepada Buddha. Sudahkah engkau menjelaskannya agar keraguan kami sekalian terhapus? Buddha, tolong sampaikan kepada kami dan menjelaskannya dengan sangat jelas, agar orang zaman sekarang bisa memahami dengan sangat jelas, juga supaya para makhluk di masa mendatang yang memiliki karma yang parah tidak akan menimbulkan berbagai macam fitnahan. Memohon kepada Buddha dengan sungguh-sungguh, dengan tidak bosan atau sabar menjelaskan ini kepada semua orang. Menghapus keraguan orang-orang di tempat persamuhan di masa sekarang dan masa mendatang, serta para pria berbudi pada masa mendatang yang mendengar tentang hal ini juga tidak memunculkan keraguan. Orang yang di masa mendatang mendengarkan Buddha Dharma bisa menghayati dan memahaminya. Jangan karena memiliki keyakinan yang tidak menyeluruh, menyerah di tengah jalan. Pria berbudi seperti ini artinya jika orang sudah memiliki jodoh dan masuk ke pintu Buddha, maka jangan membiarkan hati mereka timbul keraguan dan menyerah di tengah jalan. Ini adalah para bodhisattva pemula yang membangkitkan tekad awal di masa mendatang. Ini juga menunjukkan kita sekarang, masa depan saat ini, juga ada orang yang demikian. Oleh karena itu,
memohon kepada Buddha untuk menjelaskan kepada kita agar semua orang membangkitkan keyakinan dan keteguhan. Sekarang, naskah sutra selanjutnya. Pada ketika itu, Bodhisattva Maitreya karena ingin mengemukakan kembali maksudnya, berkata dalam bentuk syair. Pada masa lampau, Buddha dari kaum Sakya meninggalkan kehidupan berkeluarga dan pergi menuju dekat kota Gaya, duduk di bawah pohon Bodhi baru-baru ini dan belum lama terjadi. Bagian naskah sutra ini adalah saat Buddha Maitreya selesai membabarkannya. Akan tetapi karena sangat penting, maka harus diulang sekali lagi, menggunakan syair itu sekali lagi. Jadi, syair yang diulang menunjukkan bahwa itu sangat penting untuk menanamkan lebih dalam ingatan kita. Jadi, pada masa lampau, Buddha dari kaum Sakya adalah suku Sakya. Meninggalkan kehidupan berkeluarga dan pergi menuju dekat kota Gaya. Beliau meninggalkan kehidupan berkeluarga dan menuju kota Gaya. Sebenarnya bukan hanya di kota Gaya. Selama masa puluhan tahun menjadi begitu banyak guru spiritual hingga akhirnya beliau sampai di kota Gaya. Di suatu tempat yang tidak jauh dari kota Gaya, beliau duduk di bawah pohon Bodhi dan mencapai pencerahan sempurna. Kaum Sakya yang disebutkan kaum Sakya adalah kaum Satriya, adalah kaum bangsawan, kaum dari Sakya, kaum dari Buddha Sakyamuni adalah kaum Ksatria. Mereka di tengah keempat kasta adalah kaum bangsawan. Bisa juga diterjemahkan sebagai kebajikan. Kasta ini merupakan moral dan kebajikan. Suku yang punya moral kebajikan seperti ini dari zaman dulu sudah dihormati. Inilah suku Sakya. Pangeran dari kaum bangsawan Sakya ini keluar dari istana untuk membina diri. Setelah keluar dari istana, beliau berkelana selama 5 tahun. 6 tahun melakukan praktik keras, melewati periode 11 tahun. Terakhir membina diri, berada di dekat kota Gaya, duduk di bawah pohon Bodhi, mencapai pencerahan di bawah pohon Bodhi, melihat bintang terang di malam hari, dan akhirnya mencapai pencerahan. Duduk di bawah pohon Bodhi baru-baru ini dan belum lama terjadi. Tidak jauh dari kota Gaya, duduk di bawah pohon Bodhi semenjak saat itu sampai sekarang. Baru 40-an tahun, namun berhasil menuntun dan membimbing demikian banyak bodhisattva. Makanya menunjukkan ketidakpercayaan dan bertanya. Semenjak saat itu sampai sekarang. Ketika Buddha mencapai pencerahan, dimulai dari saat itu, Buddha memulai 5 periode pengajaran Dharma. Semenjak itu, selama 40-an tahun, Sang Buddha sudah mengajarkan Dharma selama 49 tahun. Sementara Sutra Teratai, Sang Buddha sudah membabarkan Dharma selama 42 tahun. Barulah mulai mengajarkan Sutra Teratai. Jadi di sini disebutkan, baru 40-an tahun, namun berhasil menonton dan membimbing sedemikian banyak bodhisattva. Karena para bodhisattva sudah berkumpul dan banyak yang muncul dari dalam bumi, apakah ini baru dicapai dalam 40-an tahun ini? Sebenarnya, Buddha sudah mengatakan di masa lampau. Buddha sudah mengubah mereka untuk waktu yang lama. Namun dalam ingatan orang-orang, mereka tidak bisa memahami apa yang Buddha ajarkan di masa lampau. Sehingga mudah mengartikan sesuatu di luar konteks. Bahwa adalah setelah Buddha mencapai kebudaan, bagaimana mungkin dalam 40-an tahun ini Buddha mengubah begitu banyak orang. Sehingga timbul keraguan bagi mereka yang tidak mendengar atau tidak punya ingatan akan hal ini sebelumnya. Sekarang mereka mendengar dan melihat. Mereka muncul keraguan. Mereka hanya melihat yang sekarang. Jadi mereka melekat pada yang dekat dan bingung dengan yang jauh. Kita sudah membahas ini sebelumnya. Makanya menunjukkan ketidakpercayaan dan bertanya. Jadi, Bodhisattva Maitreya berkata, semua orang sulit mempercayai dalam waktu yang singkat. Bagaimana mungkin ini terjadi? Jadi kita harus sungguh hati untuk memahami ini. Naskah sutra selanjutnya menyatakan, para murid Buddha ini jumlahnya tak terhitung. Mereka telah lama mempraktikkan jalan kebudayaan dan berdiam dalam kemampuan gaib. Mereka mempelajari jalan bodhisattva dengan baik, tidak tercemar oleh dharma duniawi. Layaknya bunga teratai di air, mereka muncul dari bumi.
Dari naskah sutra ini dapat kita mengerti, sebab dalam waktu yang begitu singkat, mengapa Sang Buddha bisa berhasil seperti ini? Ada banyak bodhisattva yang demikian, dan mereka semua sangat berhasil. Dan semuanya benar-benar adalah bodhisattva yang berhasil. Sulit dipercaya. Hal ini kembali diungkapkan di sini. Ini adalah bagian ayat yang diulang-ulang. Harus diulangi penjelasannya kembali kepada semua orang. Diulangi kembali. Apa sumber keraguan mereka? Bagaimana seharusnya kita mengerti jumlah para bodhisattva? Bagaimana Sang Buddha membimbing begitu banyak para makhluk hidup? Para murid Buddha ini jumlahnya tak terhitung. Ini menyatakan mereka melekat pada yang jauh dan meragukan yang dekat. Kejadian sesuai dengan masa sekarang, tetapi prinsip kebenaran mencapai berkapa-kapa dulu. Layaknya bunga teratai di air, tetap wangi dan bersih tanpa noda. Para murid Buddha ini jumlahnya tak terhitung. Pada naskah sutra bagian ini, dijelaskan bagaimana melepaskan kemelekatan pada yang jauh dan kebingungan pada yang dekat. Inilah yang ingin dijelaskan di sini. Kejadian sesuai dengan masa sekarang. Kejadian ini mengacu pada masa kini. Banyak orang yang di persamuhan ini yang semuanya mengatakan bahwa mereka dibimbing oleh Sang Buddha. Kenyataan ini terlihat ada begitu banyak orang. Sekarang, pada saat ini, inilah yang mereka lihat. Tetapi, prinsip kebenaran mencapai berkapa-kapa dulu. Prinsip kebenaran sangat jauh. Kalpa mewujudkan periode waktu yang panjang. Berbicara tentang prinsip kebenaran, kita harus melacaknya kembali sejauh ini. Prinsip-prinsip ini diakumulasikan, tetapi ketika kita melihat sekarang ini, ada begitu banyak orang-orang. Orang zaman sekarang begitu sempit pandangannya. Harus bagaimana menjelaskan? Sebab dari masa lampau hingga saat ini, baru dapat melihat buah akibatnya di masa sekarang. Namun, Sang Buddha masih aja harus mengatakan sebab dari yang jauh itu. Oleh karena itu, ini harus ditelaah kembali, sehingga dikatakan sebagai melekat pada yang jauh dan meragukan yang dekat. Memiliki rasa curiga saat melihat begitu banyak orang, dengan waktu yang begitu singkat, dapat membimbing mereka. Mereka meragukannya. Tetapi Sang Buddha telah membicarakan saat begitu panjangnya pada masa sebelumnya. Kita berharap Sang Buddha dapat mengatakan dengan lebih jelas lagi. Selalu mengejar akar persoalan. Ini dinamakan melekat pada benih sebab yang jauh. Mereka terus mencari sebab musababnya, barulah dapat mempercayai di masa sekarang ini. Dengan menggunakan metode ini, berharap Sang Buddha dapat menjelaskannya dengan lebih jelas. Layaknya bunga teratai di air, tetap wangi dan bersih tanpa noda. Harus bagaimana dalam dunia yang jahat penuh kekeruhan ini, agar tidak tercemar oleh hal yang penuh kekeruhan ini. Orang-orang ini dapat menjaga keteguhan hati mereka. Demikian mereka melatih diri. Para bodhisattva ini layaknya seperti teratai yang tumbuh dari dalam lumpur, tidak tercemar, bahkan sangat murni dan bersih. Bagaimana datangnya semua ini? Maka dari itu, mereka yang telah lama mempraktikkan jalan kebudayaan dan berdiam dalam kemampuan gaib. Para bodhisattva yang banyak ini, semuanya telah lama mempraktikkan jalan kebudayaan dan berdiam dalam kemampuan gaib. Mereka telah lama giat membina diri dan menegakkan segala praktik, berdiam dalam ikrar agung dan praktiknya, menguasai segala dharma dan kemampuan gaib. Para bodhisattva ini sudah seperti ini, sehingga setiap orang berharap Sang Buddha dapat memberikan penjelasan yang terperinci. Karena para bodhisattva yang banyak ini semuanya telah lama mempraktikkan jalan kebudayaan. Orang-orang ini seharusnya sudah sejak lama menapaki jalan ini. Mereka adalah orang yang membuka jalan, sudah membentangkan jalan sampai begitu jauh. Mereka adalah pembuka jalan. Malah mereka sudah berdiam dalam kemampuan gaib. Seharusnya mereka sudah sangat akrab dengan jalan ini, karena sudah sering pergi dan kembali. Orang yang membuka jalan ini sudah pergi kemudian kembali lagi, dan melanjutkan pembukaan jalan. Setelah membuka jalan, mereka akan kembali lagi, untuk terus melanjutkan pembukaan jalan, berulang kali pergi dan kembali. Seharusnya untuk waktu yang panjang sudah
menembusi dan mencapai panorama jalan ini sudah sangat jelas terhadap segala dharma, sehingga disebut dengan kemampuan gaib. Dengan dharma ini, mereka berulang kali pergi dan kembali. Mereka telah lama giat membina diri dan menegakkan segala praktik. Lama-kelamaan menjadi sangat mahir, giat bersemangat, dan fokus dalam belajar dharma Buddha. Sedemikian fokuskan pikiran pada jalan kebudayaan. 6 paramita dan segala praktiknya dengan memfokuskan diri untuk giat bersemangat dalam menegakkan ikrar agung. Demikianlah dari kehidupan ke kehidupan, melatih dan menegakkan ikrar agung, baik tubuh, ucapan, ataupun pikiran. Setiap kehidupan praktikkan 4 praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Pergi dan kembali berulang-ulang, menahankan kesabaran terhadap energi keruh yang berat di dunia saha. Maka pergi dan kembali berulang-ulang, sehingga ini sudah lama sekali. Berdiam dalam ikrar agung dan praktiknya, menguasai segala dharma dan kemampuan gaib. Berulang pergi dan kembali selalu begitu. Seperti niat pikiran, berdiam artinya kokoh. Dengan kokoh berulang kali pergi dan kembali di jalan ini, sehingga panorama batinnya sudah jelas. Maka menguasai segala dharma dan kemampuan gaib. Ini yang mengharuskan kita agar menghayatinya dengan sungguh hati. Maka mereka mempelajari jalan bodhisattva dengan baik, tidak tercemar oleh dharma duniawi. Layaknya bunga teratai di air, mereka muncul dari bumi. Mereka mampu mempelajari jalan bodhisattva dengan baik, tidak berani mencemari diri dengan dharma duniawi. Laksana bunga teratai yang berada di air keruh, mereka muncul secara tiba-tiba dari dalam bumi. Seperti inilah dari kehidupan demi kehidupan. Mereka senantiasa melatih diri di jalan bodhisattva. Tidak berani mencemari diri dengan dharma duniawi. Laksana bunga teratai yang berada di air keruh, mereka muncul secara tiba-tiba dari dalam bumi. Mereka sangat berfokus dan benamkan diri dalam Buddha Dharma. Mereka tidak berani mencemari diri dengan dharma duniawi. Orang masa sekarang demi ketenaran dan keuntungan berusaha untuk menyerap banyak ilmu, sehingga sulit untuk peroleh jalan. Di dalam Sutra 42 bab juga menyebutkan demikian. Kita mesti berfokus pada sebuah jalan saja, yang mana kita mesti bersungguh hati mempraktikkan dengan baik. Maka kita tidak berani mencemari diri dengan dharma duniawi. Tidak berani mencemari diri dengan ketenaran dan keuntungan duniawi. Apakah itu gelar akademis? Tak berani dipikirkan. Kita harus berkonsentrasi untuk mendengarkan Buddha Dharma. Kita mesti dengan sungguh-sungguh masuk ke dalam kumpulan masyarakat dan praktikkan 6 paramita. Inilah fokus utama dari bodhisattva. Semestinya kita harus memiliki niat pikiran demikian. Bila tidak, maka jalannya benar-benar sulit ditemukan. Agar sungguh-sungguh hendak menyerapkan ke dalam batin. Buddha Dharma jalan bodhisattva sejati yang diajarkan oleh Sang Buddha. Hal ini sungguhnya sulit dilakukan. Pada intinya, bagaimana kita membentangkan jalan bodhisattva di dunia? Kita harus fokus melatih diri untuk tidak berani mencemari diri dengan dharma duniawi. Karena tidak berani mencemari diri, maka kita harus fokus pada dharma. Laksana bunga teratai yang berada di air keruh, mereka muncul secara tiba-tiba dari dalam bumi. Mereka persis seperti bunga teratai, berada dalam air keruh dan lumpur. Mereka dapat muncul. Kolam teratai diperintah karena adanya bunga teratai. Karena kekeruhan air di kolam teratai baru dapat memberikan kandungan nutrisi bagi bunga teratai. Teratai telah bermekaran. Kita pun harus tahu, prinsip kebenaran adalah demikian. Harus bersungguh hati memahaminya. Tidak bersungguh hati, hanya mengatakannya saja, saya akan mendengarnya, saya akan membacanya, saya mengetahui sangat banyak. Mengetahui, namun tidak berhenti dalam batin. Tidak menggunakannya dalam keseharian kita. Jika demikian, apa manfaat walau banyak mengetahuinya? Masih dalam tahu tapi tidak digunakan. Batin masih dalam ketidaktahuan dan kerisauan, masih dalam lumpur. Batin tiada hentinya ada delusi, berada dalam noda batin, delusi dan kerisauan.
Bukankah akan terus terakumulasi sampai pada masa mendatang? Kembali lagi masuk ke dalam karma kolektif para makhluk. Karma kolektif dari para makhluk sekarang telah mempunyai suatu kondisi yang keruh dan jahat. Pada masa mendatang akan lebih besar lagi. Kekeruhan dan kejahatan akan lebih kuat lagi. Bila sekarang kita tidak cepat memusnahkannya, jangan lagi diteruskan ke masa mendatang. Juga bertambah lagi satu gelombang, satu karma kolektif dari kegelapan batin. Kita melihat apakah pada masa mendatang adalah satu biji teratai yang mensucikan batin orang. Lihatlah dalam lumpur apakah bisa muncul teratai, menghasilkan biji teratai yang berlimpah. Ini ikrar yang mestinya kita bangun. Bodhisattva sekalian, harus bersungguh hati, menggunakan hati cinta kasih yang tulus. Sekarang ini bencana alam, bencana akibat ulah manusia. Kita harus benar-benar dalam kondisi sadar diri. Harus dalam zaman yang amat tersadarkan. Sehingga kita harus bersungguh hati berjalan masuk ke dalam jalan bodhisattva. Membuka luas jalan bodhisattva. Harus senantiasa bersungguh hati.